Oke sob, langsung aja saatnya kita berjumpa lagi dalam konten serunya sepak bola. Dalam pembahasan kali ini konten serunya sepak bola tentang match mengenai Prancis versus Paraguay. Jujur aja, gue seneng banget Paraguay tersingkir. Paraguay harus gugur di Piala Dunia ini babak 16 besar karena nggak mencerminkan pertandingan atau permainan yang fair play Paraguay ini. Oke, gua nggak tahu gua nggak tahu kenapa Paraguay ini bisa lolos sampai 16 besar ini. Kalau nggak salah, kalau koreksi kalau gua salah dah. Dia bermain dengan shoot on goal juga, nggak bisa dibilang juga nggak merepotkan pertahanan Prancis juga. Serangannya murni apa ya, serangannya murni otodidak. Dia cuman bermain iseng, bermain kasar, mencoba mengintimidasi lawan, terutama mengintimidasi yang namanya Mbappe ini. Oke, di babak pertama ada kali Mbappe 3 kali diisengin atau dikerjain atau dilanggar secara apa ya, dilanggar secara tidak pantas gitu kan. Terus di babak kedua kurang lebih 2 kali atau 3 kali juga Mbappe yang seharusnya pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa berbuah kartu ataupun mungkin berbuah kartu kuning ataupun mendapatkan red card. Ini pemain Paraguay udah santainya dia berbuat iseng, nggak dihukum apa-apa sama wasitnya. Nggak tahu kenapa nih wasitnya apa namanya, di babak pertama Mbappe sudah melakukan, ini gue di luar langsung membahas pertandingannya karena gue lumayan kena juga nih sob, ego ininya. Kok bisa ya tim begini dibiarkan lolos gitu? Kok bisa ya tim begini nggak dikasih hukuman peringatan apapun? Dia makin lama makin makin ngelunjak gitu pemain Paraguay. Oke, si Bang Raditya Dika nih, Almiron CS nih, terutama nomor 8, nomor punggung 23. Oke, balik lagi ke babak pertama. Mbappe yang sudah melewati lawan dari sisi sebelah kiri, di badannya ditarik sama sama pemain Paraguay di babak pertama tuh. Terus anehnya pemain Paraguay yang melakukan pelanggaran, pemain Paraguay yang melakukan tarikan. Pemain Paraguay langsung nggak terima ngedorong Mbappe gitu dong. Oke. Terus di kotak penalti juga ada kejadian Mbappe dirangkul, dihentikan pergerakannya secara paksa sehingga tidak bisa mengubur arah bola. Jelas itu ada rangkulan, ada kaitan juga. No pelanggaran juga di kotak penalti. Terus Mbappe lagi serangan balik, reaksi football setelah passing ke bola ke arah Dembele. Dembele dibayangi 2 atau 3 pemain, sedangkan Mbappe melakukan pergerakan, dia pengen kembali membuka ruang lagi untuk Dembele gitu. Tangannya pemain Paraguay seenak-enaknya, kelihatan jelas kok di kamera, di replay ngayun gitu, dan terkena Mbappe. Itu nggak dihukum pelanggaran sama sekali gitu, dicuekin aja sama wasitnya. Aduh. Terus di babak kedua di akhir-akhir pertandingan, yang dia di pojokan dekat tiang bendera deh, dekat bendera serangan ketika pertahanan Paraguay. Mbappe sudah melewati lawan gitu. Udah lewat lawannya, udah unggul selangkah atau 1,5 langkah lebih lah. Ditarik dong Mbappe dari belakang, dikait gitu. Nggak pelanggaran juga, menghentikan, padahal itu termasuk pelanggaran profesional full gitu. Seharusnya kartu kuning gitu, bisa banget itu. Terus oke, ini pelanggaran ini Mbappe melanggar gitu, set body dari belakang, jelas itu menurut gue ya Mbappe pelanggaran. Habis itu Mbappe pelanggaran, udah Mbappe-nya lagi, nah. Terus ada tendangan dong, gerakan sengaja ditendang kakinya Mbappe. Wasitnya juga nggak ngelakuin peringatan apapun itu. Terus di depan mata wasit juga, Mbappe lagi jalan, lagi habis sudah dilanggar gitu, Mbappe-nya berdiri kan, set jalan-jalan. Ada intimidasi gitu, ada pemain nomor punggung 23 lagi nih yang paling ngeselin, bocahnya nih, siapa sih namanya, lupa gue. Apa namanya, coba memancing, mengintimidasi mental Mbappe lagi, buset dah. Padahal
Kalau dia cuma sekedar numpuk pertandingan doang udah beberapa kali gitu. Dia bermain reaksi football, fokus serangan balik doang. Udah beberapa kali gue sampaikan, gue nggak masalah sama tim yang begituan gitu. Bukan anti tim yang parkir bis, reaksi football, low block, middle block atau segala macam apapun itu. Ya jelas dari babak pertama Paraguay cuma mengandalkan gitu orang shoot on goal babak pertama aja. Prancis cuman datang dari shootannya Konde itu yang habis corner kick, bola mental ke Konde, dikontrol sama Konde di shooting, ya emang shootannya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu membahayakan juga, bolanya mental ke arah kiper. Golnya Prancis juga datang ke titik putih dari Doué, jelas banget ada apa ya, ada jegalan ke kakinya Doué, diinjak kakinya Doué, ada hentian kena, ada sentuhan ke kakinya Doué, injekan sekaligus apa ya ibaratnya benturan kayak tendangan gitu, kayak aduan gitu ke kakinya Doué. Itu pun juga yang pertama Doué bergerak gitu, gocek-gocek dari di luar kotak penalti, ada modelnya ritmenya mirip juga nih ketika Doué bergerak di kotak penalti mau melewati narik gitu, nggak digubris lagi sama wasitnya gitu. Digubris apa enggak ya? Kalau nggak salah enggak juga gitu. Oke. Silakan koreksi kalau gue salah. Ya terus hukuman penaltinya jelas itu layak penalti dan di eksekusi dengan baik, sangat baik oleh Mbappe, menandakan mental yang Mbappe sudah jadi gitu, udah oke gitu, oke. Dan emang Prancis tuh cuman bisa kayak dia membangun serangan sampai pertengah 3/4 lapangannya sampai depan kotak penaltinya Paraguay itu cukup oke, cukup meyakinkan, cuman karena Paraguay-nya low block, Paraguay-nya numpukin pemain di situ, ya beberapa kali jadinya mentah aja serangannya Prancis, dan Prancis juga beberapa kali juga melakukan usaha kayak serangan-serangan, mencoba membongkar serangan lewat drop ball kayak misalkan yang di depan di kotak penalti itu bisa jadi Dembele lah, kayak Olis yang bergerak di sisi sayap kanan, winger kanan, terus Mbappe melebar ke winger kiri, Barcola yang di tengah, ataupun sesekali yang duel ataupun menjadi tembok di kotak penalti, Rabiot di sana, oke? Shoot BTW Rabiot shootan jarak jauhnya berapa kali juga bolanya tendangan menuju langit ke-7. Ada sih satu tendangan yang bagus, itu pun dari Kone, itu pun baru terjadi babak kedua. Di babak pertama karena Prancis juga baru bisa membongkar serangan atau nyuting dari lini kedua, shootannya banyak yang ngambang ataupun ke atas bolanya gitu. Ya khususnya dari Rabiot sama Kone, dan shootan Kone di babak kedua ada tuh shootan lumayan bagus, masih bisa ditahan oleh kiper Paraguay. Dan di sana kiper Paraguay di akhir pertandingan kena mentalnya Mbappe juga. Mbappe diajak tosan nggak mau, dicuekin aja Mbappe. Dia nimpuk bola, semestinya sih nggak banget kayak gitu, nggak usah lah kayak gitu. Emang dari awal juga rekan-rekannya bermain kotor, yang Mbappe wajar lah mengeluarkan kegembiraannya, mengeluarkan happy-nya, dan ya senang aja ngelihat, respect aja gua ngelihat mental yang Mbappe udah jadi kayak gitu. Ini kalau coba ada ulangan pertandingan Paraguay lagi yang lawan Argentina nih, kayaknya bakal seru. Argentina kan juga sering bermain memprovokasi kayak gini tuh kan. Tapi ini parah banget, kagak ada pelanggaran sama sekali yang seharusnya kartu. Enggak banget dah. Senang banget dia udah gugur gua Paraguay. Oke, sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan kalian.